Okay, Miss Asya, as usual, before we begin our meeting, let's pray together. So what we learn today can be something meaningful for our future. Pray. Finish. Oke, Miss Asya. Miss Asya kemarin yang scoring sudah dikerjakan, Miss Asya? Udah, Sir. Oke, ya. Belum puas. Belum puas ya, oke. Kira-kira kesulitannya di mana nih, Miss Asya nih? Masih di vocab sih, masih banyak vocab baru lagi. Sama fokusnya aja paling. Karena reading banyak banget. Iya, bacaannya gimana? Panjang-panjang apa enggak? Kalau panjang sih enggak sih, cuma emang kayak semua banyak tadi. Oke. Oke, nanti semoga setelah pertemuan demi pertemuan yang kita lalui dan juga skill yang dipelajari semakin banyak, semoga nanti hasilnya lebih bagus lagi misalnya ya. Amin. Iya, amin. Amin. So this week, Miss Asya, this is the third week. Oh ya, by the way, ini ya Miss Asya, nanti kita minggu ini itu minggu terakhir sebelum libur Lebaran. Jadi nanti untuk minggu ini kita sampai tanggal 22 kan ya. Nah, itu setelah itu kita break dulu selama Lebaran. Jadi nanti kita libur 5 sampai 25 April sampai tanggal ya misalnya ya. Oke, Sir. Oke. By the way, suara saya putus-putus apa enggak ini misalnya? Enggak sih, jelas kok. Oh ya, oke. Oke, misalnya saya lanjut di sewaktu-waktu suara saya putus-putus atau mungkin kurang jelas. Maafkan ya. Jadi untuk minggu ketiga ini kita ada beberapa skill misalnya yang akan kita pelajari yaitu skill 8, 9 hingga skill 11 ya. Jadi seperti apa skill-skill yang akan kita pelajari, Miss Asya bisa perhatikan di slide yang saya share. Nah, kebetulan ini berkaitan dengan vocabulary ini misalnya nih. Vocabulary yang merupakan masalah yang sering dihadapin Asya tadi sampaikan. Jadi di hari ke-9 atau hari ini nanti Miss Asya akan menjadi mana vocabulary quiz ini. Jadi ada skill find definition from meanings from word parts. Jadi ada 2 yang akan kita bahas nanti terkait vocabulary questions atau pertanyaan berkaitan dengan kosakata dan di kita itu determine meanings of difficult words.
Jadi menggunakan konteks untuk kita nanti akan membaca kalimatnya secara utuh dan memahami kira-kira konteksnya seperti apa dalam kalimat tersebut untuk menentukan oh kira-kira ini artinya seperti ini gitu. Dan di hari berikutnya, misalnya di hari ke-11 atau hari Rabu, kita akan mempelajari skill berikutnya, yaitu skill 11, masih berkaitan dengan vocabulary questions, tapi kita lebih things of simple words. Jadi kalau yang 10 itu difficult words, tapi ini ke simple words, Miss Asya. Jadi bedanya di sini kalau kata-kata yang ditentukan itu lebih mudah, Miss Asya. Jadi sekalipun mudah, kita tetap perlu yang namanya use context to determine. Karena kadang-kadang sekalipun kata-katanya sederhana, kita perlu yang namanya memahami makna secara menyeluruh di bacaan ya, supaya tahu betul kira-kira yang dimaksud dari kata tersebut itu seperti apa. Karena dalam bahasa Inggris itu satu kata maknanya bermacam-macam misalnya. Jadi kadang-kadang sekalipun itu sederhana, dan kayaknya artinya mudah sekali dipahami, tapi di dalam bacaan belum tentu sama dengan arti yang sebenarnya atau arti yang sejauh ini kita ketahui gitu ya. Plus misalnya, jadi kita akan lebih banyak latihan di hari Kamis supaya nanti misalnya skillnya lebih terasa lagi dan juga mungkin lebih banyak latihan. Jadi nanti semakin banyak latihan pasti misalnya juga akan semakin terbiasa ya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Jadi pas real test misalnya bisa maksimal hasilnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan misalnya di sini. Nah, ini nih pertanyaannya. What is the meaning of X in line Y? Gitu ya. Apa nih arti kata, misalnya kata essential di baris ke-8, misalnya kayak gitu. Atau mungkin the word X in line Y is closest in meaning to, or the word X in line Y could be best replaced by. Nah, ini semua tuh maknanya sama ya, Miss Asya ya. Intinya menentukan arti atau makna dari kata yang sudah ditunjukkan di baris tertentu dalam bacaan gitu. Dan kalau tesnya berupa tes komputer, nah ini biasanya kalau real test yang ITP atau International Test Program, itu biasanya ada bentuk paper, ada bentuk komputer. Nah, kalau komputer nanti pertanyaannya seperti yang ada di slide, misalnya, look at the word X in paragraph Y, click on another word that is close in meaning to X. Jadi misalnya tinggal klik aja untuk jawabannya. Jadi tidak ada pilihan-pilihan yang ABC ya. Jadi diklik pilihan yang dimaksud gitu. Hamda. Gitu. Oke. Di sini misalnya ada types of clues atau petunjuk nih. Jadi kalau misalnya ada soal semacam yang what is the meaning, the word X, inline Y, dan seterusnya ini, ada petunjuk misalnya yang bisa Asia jadikan patokan atau bisa dijadikan petunjuk ya misalnya ya. Jadi untuk menentukan jawaban yang tepat itu ada 3 clue yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah punctuation. Punctuation itu tanda baca misalnya. Tanda baca di sini ada koma, parentheses, or dashes. Kalau koma itu ya koma biasa. Kalau parentheses apa nih misalnya artinya? Baru tahu. Baru tahu. Oke. Oke, jadi di sini tanda kurung ya misalnya ya. Kalau misalnya menjumpai koma, tanda kurung gitu ya, tanda kurung atau tanda hubung, dashes itu tanda hubung seperti ada strip di tengah itu misalnya. Nah, itu
semuanya merupakan tanda bahasa yang bisa menjadi petunjuk paling tepat, gitu ya. Selain punctuation, ada juga restatement misalnya. Restatement ini pengulangan statement yang sebelumnya. Jadi statement yang awal itu diulang dengan kosakata atau petunjuk or, that is, in other words, i.e. dan seterusnya. Yang ini maksudnya adalah intinya dengan kata atau yang maksudnya adalah gitu ya. Jadi ini inti seperti itu misalnya. Jadi kalau dari statement, nah ini bisa jadi tentukan. Nah kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Gitu. Terus berikutnya misalnya types of clues yang terakhir untuk soal depannya adalah for example, e.g. itu maksudnya sama, semuanya adalah menyatakan contoh misalnya ya. Jadi kalau ada such as, for example, dan seterusnya, nah kemungkinan kita bisa juga mencari jawabannya di bagian kalimat tersebut, gitu ya. And then where to find the answer? Nah ini yang baru kita bahas. Cara menemukan jawaban kira-kira di mana? Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the restatement clue, or the example clue. Jadi kalau misalnya Miss Asya sudah menemukan yang namanya punctuation, clue, restatement, ataupun example, itu biasanya jawabannya setelah clue yang sudah tersedia itu, Miss Asya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, Miss Asya. Contohnya seperti apa saja. Yang jelas diperhatikan ada 3 clue yang bisa dijadikan kata kunci untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Jadi di sini untuk menentukan yang kedua, locate any structural clues. Jadi clue-nya itu kira-kira di mana, semuanya diperhatikan kira-kira. Biasanya clue-nya ini nggak semuanya ada ya, misalnya ya bisa salah satu. Yang ketiga, read the part of the passage after the structural clue carefully. Jadi dibaca bagian di bacaan yang ada clue-nya, Miss Asya, dengan hati-hati. Dan yang terakhir, last but not least, number 4, is eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi ini bagian yang penting juga nih, Miss Asya. Kalau sudah kita mencari kata kunci atau mencari kata di bacaan, menemukan clue, membaca kalimat setelah clue, kita perlu yang namanya eliminasi pilihan-pilihan yang salah untuk memperkecil atau sedikit gitu ya pilihan-pilihan yang ada. Jadi pilihan yang ada yang tersisa itu otomatis akan tinggal 2 atau mungkin 3 hingga misalnya dalam menentukan jawaban paling tepat itu akan lebih mudah lagi gitu. Oke, Miss Sasha, is there any question so far? Not yet. Not yet. Okay. If there's no question, I'm going to continue to the exercise, and this is the example of skill 8. So the question is, in behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with. Oke, di sini misalnya bisa perhatikan di baris kedua ada kata behavior. Oke, kalau di sini tampilannya baris ketiga misalnya karena memang ini ya layarnya sempit ya. Jadi kalau misalnya diperlebar ini sebenarnya baris kedua. Maksudnya benar baris kedua, sorry. Jadi behaviorism itu yang di bold itu. Behaviorism, the belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable. Nah, di sini ada yang namanya clue, Miss Asya. Clue-nya di sini adalah berupa restatement. Jadi restatement itu adalah pengulangan atau memperjelas gitu ya. Contohnya ada that is, ada which is, ada in other words. Nah, di sini yang digunakan which is. Jadi di sini kalimatnya to study behavior which is observable.
Nah, kalau sudah menemukan clue, yaitu which is, jawabannya setelah itu, Miss Asya. Di sini disebutkan observable, automatically the answer for this question is observable. Nah, di pilihan A sampai D, Miss Asya bisa perhatikan di situ yang ada observable hanya satu, the one and only, and this is the choice C. So the answer for this question is Charlie, or C, observable actions. Do you get it, Miss Asya? Yes. Oke. Jadi intinya gitu ya Miss Asya. Kita nyari kata yang dimaksud. Kalau di line 2, kita langsung fokus ke line 2. Kalau sudah ketemu, kita baca kalimat tersebut di line 2 sampai kita menemukan petunjuk. Ya, petunjuk tadi ada 3. Punctuation, artinya tanda baca. Ada restatement, yang artinya pengulangan kembali. Dan yang ketiga adalah apa tadi Miss Asya? Examples ya. Jadi ada 3 types of clues yang perlu diperhatikan untuk mencari jawaban dengan model skill 8 ini. Gitu Miss Asya. Oke Miss Asya, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya Miss Asya. Number 1. According to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Oke, teddy bear ini mungkin kita sudah semuanya paham ya. Itu adalah sebuah boneka. Nah, kira-kira tapi kalau dalam bacaan ini bahasanya seperti apa? Nah, misalnya langsung fokus ke kalimat di garis pertama saja misalnya. Di situ kalimatnya, the teddy bear is a child's toy, a nice soft animal suitable for cuddling. Nah, di situ kalimat yang ada kata teddy bear-nya ada di kalimat tersebut misalnya. Kita perhatikan bagian setelahnya misalnya. Di situ ada it is, however. Nah, itu kan restatement ya misalnya. Nah, berarti jawabannya setelah itu misalnya. So, it is, however, a toy with an interesting story behind. Di situ ada a toy with an interesting history. Jadi intinya di itu adalah bahwa si teddy bear itu mainan dengan sejarah yang menarik di belakangnya itu ya. Nah, di situ bisa kita lihat yang artinya mainan yang mana. Kalau yang A, yang mana misalnya? Yang delta. Delta, good job. Bener banget nih Miss Asya. Well done Miss Asya. The answer for number 1 is delta. Itu ya Miss Asya. Oke nih Miss Asya sudah keren banget. Nomor 1 bisa dijawab dengan cepat dan juga tepat. Coba sekarang yang nomor 2. Miss Asya cari dulu nih. Kira-kira jawabannya apa? So look at the word past times. In paragraph 2, the word could best be replaced by. Itu ada di bagian kalimat kedua Miss Asya, di baris kedua, di paragraf kedua, di baris keempat ya. Keempat kalau dari atas. Oke Miss Asya dikerjakan dulu ya. C, hunting trips. Kenapa nih kok milih yang C? Karena setelahnya one of which is hunting. Really good. That's right, Miss Asya. Jadi benar sekali nih. Betul, jawabannya nomor 2 adalah hunting trips. That's correct. Sorry. Oke, saya belum lihat. Oke, sorry saya koreksi bisa saya. Jawabannya leisure activities. Oke nih, kalau bukan hunting, kenapa nih kok leisure activities? Oke, kita bahas bareng aja ya, Miss Asya ya. Kenapa? Mungkin. Oh, karena one of which, jadi kayak salah satunya hunting gitu. Bener. One of which ya ini. Oke, sekali. Bagus banget nih analisanya Miss Asya. Jadi one of which was hunting. Salah satunya itu adalah berburu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud? Nah, itu adalah leisure activities yang artinya kegiatan yang dilakukan di waktu santai. Betul banget Miss Asya, good job.
your answer for number 2 is correct, leisure activities. Ya. Oke, Miss Asya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 langsung, Miss Asya, karena nomor 3 adalah soal untuk yang computer test. Jadi kita skip aja langsung ke nomor 4 ya, Miss Asya ya. In line 10, a cartoon could best be described as. Jadi fokus ke line 10, Miss Asya ada di paragraf ketiga. The incident attracted a lot of attention among journalists. Where's a cartoon drawn by Clifford K. Berryman to make fun of the situation appeared in the Washington Post, and the cartoon was widely distributed and reprinted throughout the country. Nah, di sini kira-kira clue-nya yang mana nih? Ada dashes ya, di situ ada cross ya, baris ke-10 di situ ada tanda dash yang artinya baris seperti yang ada di kata cartoon sama drown. Nah, itu bisa jadi petunjuk misalnya. Si, Driving with a message, wow, good job misalnya. Di situ ada drown dan jawabannya driving. It's really good. Jawabannya betul, Charlie for number 4. Oke. Oke, misalnya dari beberapa soal yang sudah kita bahas nih, kira-kira menurut Asya soal dengan tipe seperti ini tuh berarti gimana nih untuk menemukan kalimat sebelum yang ada clue. Cari apa? Sorry? Yang ada clue. Yang ada clue-nya, betul sekali misalnya. Good job misalnya, that's totally true. Jawabannya seperti itu dan caranya juga betul sekali yang disampaikan Miss Asya. Nanti ketika real test atau pas scoring bisa dipraktekkan ya misalnya ya. Okay, Miss Asya, this is the following question. This is question number 5. A supernova in line 1 is which of the following? Di baris pertama, a supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explodes. All stars die after their nuclear fuel has been exhausted. Stars with little mass die gradually, but those relatively large mass die in a sudden explosion supernova. Oke, di situ ada restatement Miss Asya. Miss Asya bisa perhatikan di kalimat berikutnya seperti yang saya baru baca. Nah, kira-kira dari bacaan atau statement yang ada di situ, jawaban yang paling tepat untuk nomor 5, which one? Is it A, B, C, or D? Oke, di sini semuanya ada star-nya ya, pilihannya ya, Miss Asya ya.
Would you please mention the reason? Nggak tahu kalau ada hydrogen in the core of the Ada Higgs. hidrogen. Oke, di kalimat pertama ada hydrogen in the core of a Higgs star. Gitu ya misalnya ya. Oke. Oke, kita bahas ya misalnya ya. Untuk yang pilihan yang Charlie, hydrogen in a star, di situ memang ada kata hydrogen, yaitu a supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a Higgs star is transformed to iron and explodes. Kalau diartikan, supernova terjadi ketika semua hidrogen yang ada di pusat dari sebuah bintang yang besar berubah menjadi besi dan meledak. Gitu ya. Di situ ada hidrogen, tapi di situ yang dimaksud adalah ketika hidrogen dari bintang yang besar ini gitu ya. Dan di situ kalimatnya berlanjut, dia tuh berubah dulu jadi ion dan meledak, baru itu yang disebut dengan supernova. Di situ ada kata explosion yang bisa Miss Asya, sorry, perhatikan di kalimat ketiga, jadi relatively large mass die in a sudden explosion, a supernova. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Miss Asya, ingin berubah jawabankah? Gimana? Atau tetap aja nih, kita coba bahas yang lainnya dulu aja ya, Miss Asya ya. Di situ yang pilihan berapa, Miss Asya? Di situ adalah the core of a star. Jadi ada kata the core juga di kalimat pertama setelah hydrogen in the core of a Higgs star. Jadi pusat dari atau inti dari bintang yang besar. Sementara di sini kalau dilihat itu adalah hidrogen yang ada di dalam inti bintang yang besar itu gitu ya, berubah jadi ion dan juga baru meledak. Jadi kurang lengkap, bisa kita eliminasi misalnya. Kalau yang alpha the ion component of a star. Jadi situ komponen yang merupakan komponen bintang itu yang dimaksud dengan supernova. Nah, kalau seperti itu di sini ada ion juga, tapi masih ada yang ke-skip yaitu ketika dia sudah meledak baru disebut supernova. Jadi kenapa meledak itu penting? Di situ jawabannya memang yang ada meledaknya, Miss Asya, yaitu the explosion of a star. Bisa dilihat, Miss Asya, di sini ada explode, explosion. Itu sudah diledakkan. Jadi ketika dia belum meledak masih jadi hidrogen di dalam pusat si bintang itu begitu. Oke, misalnya misalnya. Oke. So, thank you Miss Asya for answering the question and also for responding. Next, Miss Asya, let's go to number 6. Untuk nomor 6, coba Miss Asya kerjakan sendiri dulu ya. Oke. Time is yours, Miss Asya. Alpha. Oke, kita bahas ya. According to the passage, which of the following best describes the Magellan Cloud in line 7? Oke, kita langsung ke line 7. Di sini ada kata a supernova that is in the naked eye occurred in the Magellan Cloud, a galaxy close to Milky Way. Close di situ artinya dekat, jadi galaksi yang dekat dengan Milky Way. Di situ yang A ada galaksi, a galaxy inside the Milky Way. Sama-sama galaksi dan juga ada Milky Way-nya, tapi di sini bukan close tapi inside. Kalau close tadi dekat, kalau inside itu berarti artinya apa? Misalnya
Apakah close dan inside sama artinya, sama-sama dekat, atau mungkin inside memiliki arti yang berbeda misalnya? Beda. Beda ya? Oke, betul sekali nih Asya. Jadi inside itu di dalam, kalau di dekat itu cenderung posisinya beda ya dengan di dalam ya. Jadi kalau begitu yang A kurang tepat ya misalnya ya. Oke, sekarang kita lihat yang pilihan yang lain misalnya. Oke, among B, C, gimana misalnya? Misalnya saya putus sama enggak? Enggak. Hanya rutin nih misalnya yang A kan kurang tepat ya. Kalau yang B, C, dan D nih, kira-kira yang mana nih berarti nih? Oke, gimana misalnya kalau pilihannya B, C, dan D, misalnya mungkin punya pilihan yang dirasa paling tepat misalnya? B. Bravo atau Delta nih? Bravo. Oke, Bravo. A cloud composed of hydrogen. Yang itu misalnya atau yang a cloud in the sky above the earth? Bravo. Bravo. Oke, kita bahas ya Miss Asya ya. Oke, Miss Asya milih Bravo. Di situ jawabannya a cloud composed of hydrogen. Oke, kita bahas Miss Asya. Jadi di situ ada a cloud atau awan yang berisi hidrogen. Oke, itu bisa dilihat ada kata a cloud. Jadi Magellan Cloud itu memang ini ya awan Magellan gitu ya misalnya. Oke, kalau misalnya milih yang Bravo yang cloud-nya berisi hidrogen misalnya bisa disebutkan misalnya dari bagian mana? Bagian mana nih misalnya nih? Sorry, Seth. Yang baris ketiga. Tiga di Oke. Oke nih, oke kalau Bravo seperti itu, coba kita lihat pilihan yang lain dulu ya misalnya ya. Kalau yang Charlie, a galaxy near Earth's galaxy. Di situ ada galaksi, near Earth's galaxy. Bisa Miss Asya perhatikan setelah kata Magellan Cloud, a galaxy close to the Milky Way. Yang artinya galaksi yang dekat dengan Milky Way. Kalau yang Charlie itu galaksi yang dekat dengan galaksinya bumi gitu ya. Apakah Milky Way itu galaksinya bumi? Nah, kita bisa perhatikan di kalimat berikutnya. Scientists periodically detect supernova in other galaxies. However, no supernova
have occurred in the Milky Way, the galaxy that includes Earth. Jadi Milky Way itu adalah galaksi yang mana di situ termasuk bumi yang ada di dalamnya. Nah, berarti itu bisa juga nih Asia nih disebut sebagai Earth's galaxy. So, the answer for number 6 is Charlie. Gitu ya, Miss Asia ya. Jadi near itu sama dengan close, kalau Milky Way itu sama dengan Earth's galaxy. Di situ bisa dilihat di tanda kurung. Nah, ini clue-nya ada di tanda kurung atau parenthesis. Jadi the galaxy that includes Earth itu sama dengan Milky Way. Gitu ya. Milky Way di situ dijelaskan di tanda kurung di sebelahnya. Gitu Miss Asia. Do you get it, Miss Asia? Yes. Oke. Kalau untuk nomor 7, jawabannya yang Charlie atau yang ketiga ya, Miss Asia ya di situ. Look at the expression Milky Way in paragraph 2. The Milky Way is the galaxy that is home to Earth. Ini nomor 6 dan 7 ini soalnya hampir sama Miss Asia, karena memang untuk nomor 6 ini paper based, kalau yang 7 ini komputer. Jadi pertanyaannya hampir sama, cuma beda versi aja ya. Jadi intinya jawabannya yaitu the galaxy that is home to Earth. Sama dengan yang di dalam tanda kurung. Oke nih. Kalau yang skill 8 tadi seperti itu, sekarang kita lanjut ke skill 9 misalnya. Ini hampir sama, cuman kalau tadi difficult words, kosakatanya cenderung sulit. Kalau sekarang determine meanings from word parts. Jadi ini kalau tadi dari kosakata yang sulit terus kita membahas ada petunjuknya ya. Jadi ada 3 clue. Kalau di sini kita dari word parts. Word parts itu seperti apa? Jadi the question asks about the meaning of the word vividly. Kalau di sini ya, Miss Asia ya. To answer this question, you should notice that the word vividly contains the word part viv, which means life. And answer C is therefore the best answer to this question. Jadi di sini ada word part, Miss Asia. Word part itu adalah petunjuk untuk tertentu yang memiliki makna tersendiri. Nah, ini kebetulan tadi namanya live, di sini bisa saya perhatikan. Viv di sini live. Jadi kalau viv itu artinya live, kapanpun bisa saya mendapati soal yang menanyakan sinonim dari viv something, itu berarti live apa gitu ya, tergantung pengikutnya apa. Nah kalau Dick itu say, Domin itu master, Jude itu judge, kalau more itu dead, spike itu see, itu earth, for itu turn, contra itu against, mile itu bad, miss itu error, sub itu under, deck itu 10, multi itu many, so itu 1 and 3 itu 3 atau 3. Di situ contohnya Miss Asia juga bisa perhatikan. Jadi kalau ada kata misalnya kontras gitu ya. Kontras itu sinonimnya apa? Itu sama dengan against. Kalau malcontents, oh itu berarti bad gitu ya. Bad content gitu. Kalau misalnya error atau misalnya miss, itu berarti sinonimnya apa? Itu sinonimnya error. Ya, contohnya mistake itu sama dengan error dan seterusnya. Oke. Okay. Is there any question so far, Miss Asia? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya, Miss Asia ya. Di sini ada contoh, ada kata subjugation. Jadi kalau sub itu sama dengan under, Miss Asia. Jadi di sini Miss Asia bisa perhatikan. Sub sama dengan under. Contohnya subway. Jadi kalau way itu kan jalan, sub itu under, berarti ini jalan di bawah tanah. Gitu ya. Nah, kalau tadi di soal yang ini itu adalah subjugation misalnya. The word subjugation in line 4 is closest in the meaning to, kita lihat garis 4 misalnya. Quest for subjugation of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Nah, kira-kira subjugation itu berarti apa? Di sini bisa dibaca kalimat secara utuh juga misalnya.
Sketchy military records from the period show that early in his career, he served with the Spanish army from 1520 to 1524 in Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Nah, di sini kira-kira subjugation itu apa? Sub itu yang jelas adalah di bawah. Nah, kira-kira ditambah subjugation itu maknanya yang paling nyambung antara pilihan A, religion, B, flag, C, control, D, agreement. Kalau Miss Asia bingung, Miss Asia bisa pas cocok-cocokan nih. Di sini sub itu kan under ya. Kalau under religion misalnya, cocok nggak kira-kira kalau kata under religion atau di bawah agama? Nah, dimasukkan di kalimat misalnya quest for subjugation gitu ya, quest for subjugation atau di bawah agama. Nah, gimana tuh? Atau di bawah bendera atau di bawah kontrol? Kontrol ya Miss Asia ya. Oke, good job Miss Asia. Your answer for number 1 is totally correct. This is C, control. Gitu. Oke, Miss Asia. Is there any question so far? No. No, okay. So if there's no question, let's continue to the next question. This is number 2. Look at the word decades in paragraph 1. This word is closest in meaning to dek itu 10, Miss Asia ya. Berarti yang mana jawabannya untuk nomor 2? 10 year. Oke, good job. Lanjut nomor 3, Miss Asia. Terrain. In line 9, the word terrain is closest in meaning to apa Miss Asia? Apa? Sorry. Oh ya. Apa nih? Atau mungkin bisa saya pengen lihat dulu di sini tadi untuk di kolomnya terrain bisa saya. Nah, di sini ada territory. Ini adalah earth. Nah, kalau itu earth. Nah, kira-kira kalau terrain yang paling sesuai yang mana? Land. Oke. Kita cek misalnya jawabannya misalnya luar biasa betul. Misalnya this answer is correct. For number 3 is land. Oke. Lanjut misalnya yang nomor 4. Look at the word spectacular in paragraph 2. This word is closest in meaning to which of the following? Spectacular. Misalnya kalau spektakuler di sini juga bisa diperhatikan misalnya. Ini ada spek yang artinya sama dengan C. Kira kalau spectacular, kira-kira yang seperti apa nih? Yang Bravo. Yang Bravo. Oke, karena ada C, terus di sini visual gitu ya misalnya ya. Oke, luar biasa sekali Miss Asya. Again and again, your answer is correct for number 4. Good job, well done Miss Asya. Next, Miss Asya. Number 6. The expression dominance over in line 5 is closest in meaning to. Di situ ada kata dominance over the government. Oke. Misalnya dominance itu berasal dari kata dom misalnya. Saya bisa perhatikan kembali di sini di bagian kolom yang menyatakan a short list of word parts.
Dom itu sama dengan master, Miss Sasha. Jadi kira-kira kalau misalnya di soal yang tadi, kalau dikaitkan dengan kata master, berarti seperti apa yang paling tepat? Authority over. Yang mana authority over? Iya. Charlie ya? Oke, betul sekali Miss Sasha. Good job. Your answer for number 6 is totally correct, Miss Sasha. Dominance over means authority over. Okay, next number 7, Miss Sasha. Look at the word tripartite in the passage. This word suggests that something is Alpha. apa Miss Sasha? Alpha. Alpha. Okay. Very good, Miss Asia. Tripartite dari 3 ya tadi ya. Oke, betul sekali Miss Asia. Well done. Oke, kita lanjut Miss Asia. Oke, the judiciary in line 7 is. Oke. Perlu saya back ke kolom yang tadi apa enggak nih Miss Asia? Gimana Miss Asia? Enggak. Enggak, oke. Legal. Bisa. Yang mana Miss Asia? Charlie. Yang Charlie? Legal system ya Miss Asia ya? Oke, luar biasa Miss Asia. Good job Miss Asia. Your answer is correct. Again, for number 8 is the legal system. Look at the word contract in the passage. This word is closest in meaning to. Contract itu berlawanan ya Miss Asia ya. Kira-kira yang mana nih berarti nih? Delta. Delta. Oke. Good job Miss Asia. Luar biasa nih Miss Asia. Betul terus dari tadi ya. Langsung dipertahankan ya Miss Asia ya. Last but not least, number 10, Miss Asia. Contradictory to in line 12 is closest in meaning to which of the following expressions? Opposite. Opposite to? Wow, keren nih. Betul nih juga nomor 10 jawabannya opposite to. Oke. Oke, Miss Asia. So, I think this is the last question for this meeting. I'm gonna leave the meeting, but before I leave, is there any question, Miss Asia? No, thank you, sir. Okay. Okay, Miss Asia. So if there's no question, let's close the meeting today by pray together. Berdoa sebentar aja ya, Miss Asia. Semoga nanti yang kita pelajari tetap nempel terus di kepala gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ada soal sejenis itu, selalu ingat. Oke, pray begin. Thank you, sir. Oke, amin. Okay, Miss Asya, see you tomorrow, Miss Asya. Thanks a lot for your very nice attention. Thanks a lot for your positive energy. I wish you success in the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Miss Asya. Okay, thank you, sir.